Sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini di Rabu 22 Mei 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Kepolisian Resor Batubara berhasil menangkap 135 tersangka pengedar dan pengguna narkoba dalam kurun waktu 5 bulan terakhir. Sejumlah barang bukti narkoba turut diamankan dari para tersangka. Para tersangka pengedar dan pengguna narkoba ini ditangkap dari berbagai lokasi di wilayah hukum Polres Batubara. Sebagian tersangka saat ini telah dilimpahkan untuk menjalani proses persidangan. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayatai mengatakan penangkapan para tersangka ini merupakan komitmen Polres Batubara dan jajaran untuk dapat memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara, dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2024, ada sebanyak 101 kasus narkoba yang berhasil diungkap dengan jumlah barang bukti 2.558 gram sabu-sabu, 7.107 gram ganja, dan 7.028 butir pil ekstasi. Selain itu, polisi juga menyita uang hasil penjualan narkoba, alat hisap sabu, dan juga telepon seluler. Jadi sekali lagi rekan-rekan, kami izin bahwasanya sekali lagi Polres Batubara tetap berperang dengan yang namanya narkoba. Ya, terima kasih buat masyarakat memberikan informasi. Sementara itu, Kapolres Batubara menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama memberantas narkoba demi masa depan bangsa. Majelis Hakim memvonis 3 bulan penjara terhadap 3 oknum anggota PPK Medan Timur pada kasus penggelembungan suara pada pemilu 2024 lalu. 3 oknum anggota PPK mendapat hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai As'ad Rahim menyatakan perbuatan para terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan alternatif pertama. Dakwaan alternatif pertama tersebut yaitu pasal 53 Jangto, pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu Jangto, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tersebut yaitu perbuatan para terdakwa yang bertentangan dengan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana pada Undang-Undang Pemilu. Kepala Kejari Medan Muttaqin Rahab mengapresiasi putusan tersebut. Meski demikian, putusan hakim dinilai masih sangat jauh dengan keadilan masyarakat. Atas upaya banding, Kejari Medan berharap agar Pengadilan Tinggi Medan bisa lebih meneliti perkara ini sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dari tuntutan kami 1 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah, subsidi 4 bulan kurungan. Kalau dibandingkan dengan putusan hakim, masih sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, terhadap putusan yang baru dibacakan tadi, kami sudah mengambil sikap mengajukan upaya hukum banding. 3 oknum PPK Medan Timur menyatakan sikap setelah divonis 3 bulan penjara dan denda 25 juta subsidi 1 bulan kurungan terkait kasus penggelembungan suara pada pemilu 2024. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pariwisata Kota Medan. Pada aksinya mereka meminta pemerintah untuk menyegel serta mencabut izin salah satu spa yang ada di Kota Medan karena diduga ada indikasi menyimpang dan mempekerjakan anak di bawah umur.
Massa Liprah yang tergabung mahasiswa dan warga ini selain berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pariwisata Kota Medan juga melakukan aksi yang sama di depan Polrestabes Medan. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk melakukan penyelidikan dan menutup salah satu spa yang diduga terindikasi adanya prostitusi dan memperkerjakan anak di bawah umur. Pasalnya tempat tersebut menurut mereka telah sangat meresahkan dan berdampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Massa Liprah menuntut Dispar Kota Medan untuk menyegel lokasi ini dan mencabut izin usahanya. Masyarakat berharap warga dapat menjaga nama baik Kota Medan dan tidak mencorengnya dengan hal-hal yang negatif dan berbuat sesuai dengan tagline Kota Medan, yaitu Medan yang berkah. Ini harus menjadi atensi bagi Dinas Pariwisata Kota Medan untuk segera melakukan penindakan terkait yang kami sampaikan hari ini di Dinas Pariwisata Kota Medan. Dan kita pun tadi sudah datang juga aksi ke Polrestabes Medan, khususnya ke Polrestabes Medan Reskrim, agar segera melakukan penyelidikan. Apabila ditemukan, kita harapkan segera ditahan, mau itu pemilik, mau itu penjaga, maupun itu terapisnya. Puluhan jurnalis Kota Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan kemarin. Dalam aksinya itu, para jurnalis menolak secara tegas revisi undang-undang tentang penyiaran yang tengah dibahas oleh DPR RI. Puluhan jurnalis yang tergabung dari berbagai organisasi pers, yakni dari unsur Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Utara, Pewarta Foto Indonesia Medan, dan Aliansi Jurnalis Independen Medan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Kedatangan puluhan jurnalis ini membawa puluhan spanduk yang bertuliskan, "Jangan mau dibungkam rancangan undang-undang penyiaran ancaman kebebasan pers." Ada beberapa pasal dalam rancangan undang-undang penyiaran yang mengancam kebebasan pers ke depannya. DPR RI saat ini tengah menggodok revisi Undang-Undang Penyiaran yang beberapa pasal di dalamnya mengancam kebebasan pers. Satu di antara poin yang menjadi sorotan adalah pasal 50B ayat 3 diatur mengenai sanksi. Jika melanggar aturan pada ayat 2 tersebut, mulai dari teguran tertulis, pemindahan jam tayang, pengurangan durasi isi siaran dan konten bermasalah, penghentian sementara siaran, dan denda hingga rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Aksi puluhan jurnalis di Medan ini akhirnya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani. Politisi Nasdem itu berjanji akan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD Sumatera Utara ke depannya. Pribadi, hati saya tentu sama dengan saudara yang sampai jurnalis dengar. Namun, kan ini adalah lembaga, kami secara kelembagaan mengundang saudaraku pada hari Senin jam 3 di DPRD Sumatera Utara bersama pimpinan DPRD nantinya, supaya jelas sikap bagaimana tanggapan lembaga DPRD Sumatera Utara tentang tuntutan saudaraku semuanya. Sumatera Utara, Tuti Alawiyah Lubis menegaskan, organisasi pers di Kota Medan secara tegas menolak draft revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran dan organisasi pers. Tergabung dari jurnalis anti pembungkaman di Sumatera Utara, sepakat menolak draft revisi Undang-Undang tentang penyiaran. Akan adanya aturan baru yang notabene akan segera disahkan di DPR RI beberapa bulan mendatang. Di mana kita sangat menyayangkan RUU penyiaran yang terbaru sekarang tentang salah satunya tentang jurnalisme investigasi. Yang kita sangat sayangkan itu keluar dari Komisi 1 yang membidangi hal itu, dan salah satu anggota di sana merupakan mantan-mantan jurnalis, di mana mereka juga bekerja seperti halnya kita gitu. Dan tentunya dengan adanya pembatasan-pembatasan, dengan adanya aturan-aturan yang akan dibuat nantinya, itu akan mempengaruhi profesi atau kerja kita juga terhadap bagaimana akses masyarakat mendapatkan hak informasi atau kebutuhan untuk mendapatkan informasi. Organisasi pers di Sumatera Utara ini meminta DPRD Sumut untuk membawa aspirasi jurnalis di Medan ke pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang urgensi revisi Undang-Undang Penyiaran dengan Dewan Pers ke depannya.
Di sorotan lainnya pemirsa, 4 bulan belum terima gaji, ratusan karyawan kebun PT Sri Rahayu Agung SRA menggelar aksi unjuk rasa di kantor camat Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai. Karyawan meminta Muspika Kecamatan Kotarih untuk mediasi dengan manajemen kebun agar gaji mereka secepatnya dibayarkan sejak Januari 2024 lalu. Karyawan yang belum dibayarkan gajinya sejak 4 bulan lalu oleh perusahaan mereka merupakan karyawan bagian produksi perusahaan yang berjumlah 200-an orang. Selain menuntut pembayaran gaji, pengunjuk rasa juga mempertanyakan soal BPJS yang selalu dipotong setiap bulan dari gaji. Namun pihak perusahaan tidak membayarkannya kepada BPJS. Pengunjuk rasa juga mempertanyakan aturan perusahaan terkait usia pensiun karyawan yang tidak jelas. Bahkan karyawan yang telah pensiun hingga saat ini belum dibayarkan uang pensiunnya oleh perusahaan. Selama proses mediasi terlihat pengunjuk rasa dan kepala desa yang ngotot meminta pihak manajemen perusahaan untuk dapat mencarikan solusi terhadap karyawannya. Salah seorang pengunjuk rasa, Kiki Adriani, berharap gaji mereka segera dibayarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan. Gaji kami Pak yang udah 4 bulan ini nggak dibayarkan gitu. Oleh siapa itu Bu yang tidak membayar? Gimana ya, kami cuma minta pertanggungjawaban sama PT SRA aja. Kami cuma mohon tolong dibayar gaji kami yang 4 bulan itu. Kami nggak menuntut hak-hak lain Pak, kami cuma minta hak kami soal gaji itu yang 4 bulan itulah Pak. BPJS Pak, kayak BPJS kami selalu dipotong dari perusahaan, dipotong setiap bulan dipotong, tapi dari kantornya nggak disetor gitu. Jadi uang kami ini selama ini dipotong kemana gitu. Menurut Camat Kotarih Joni Saragi, hasil mediasi yang mereka lakukan, pihak manajemen perusahaan meminta waktu sampai Senin depan. Karyawan meminta dibayarkan gaji mereka selama 2 bulan sehingga karyawan mau kembali bekerja lagi seperti biasa di perusahaan tersebut. Kita responsif ya, menanggapi keluhan karyawan sesuai dengan surat pemberitahuan dari Serikat Pekerja perihal tertundanya penggajian upah kerja karyawan selama 4 bulan. Untuk itu kita ambil sikap, kita undang Forkopincam berikut dengan Serikat Pekerja sendiri, kemudian dari pihak manajemen PT Sra di situ. Ya. Kemudian di situ pihak manajemen berikan tanggapan. Mereka minta waktu jawabannya sampai hari Senin minggu depan. Dari informasi karyawan, pihak perusahaan SRA saat ini ada kendala keuangan sehingga gaji yang menjadi hak karyawan tidak dibayarkan. Pemirsa, nasib sial menimpa seorang pelaku pencuri sepeda motor. Pasalnya saat hendak kabur, pelaku curanmor ini tertangkap warga karena sepeda motor yang hendak dicuri tidak hidup saat akan dinyalakan menggunakan kunci letter T. Pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung petugas kepolisian tiba di lokasi untuk mengamankan pelaku. Rekaman video amatir milik warga ini memperlihatkan saat warga hendak menghakimi pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Abdul Rahman Hakim, Kota Medan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk dapat mencegah warga bertindak anarkis. Pelaku yang beraksi seorang diri terbilang nekat karena beraksi di siang hari dan lokasi merupakan kawasan jalan utama. Tidak perlu waktu lama, pelaku yang diduga spesialis ini membobol kunci kontak sepeda motor Matic incarannya. Setelah berhasil membuka kunci kontak, pelaku mencoba menghidupkan sepeda motor, namun karena tidak hidup, pelaku mendorong motor, namun warga sekitar memergokinya maling. Warga sekitar beramai-ramai langsung memukuli pelaku hingga babak belur. Warga geram terhadap pelaku, diketahui aksi curanmor kian marak di wilayah ini. Jadi memang mau mencuri sepeda motor itulah. Bawanya lah ke sana. Nggak bisa di standarnya. Tapi kami udah melihat. Kami kejar dia. Dapat lah. Saya gebuki dia. Saya datang orang rame-rame menggebuki. Gebuki lah dia. Sampai di mana. Ini lantaran kasihan sebahagian. Kami masuklah ke dalam situ. Supaya dia aman. Karena udah terlalu sakit. Evakuasi pelaku berlangsung dramatis karena warga semakin ramai menunggu pelaku.
Tim presisi Polrestabes Medan akhirnya berhasil membawa pelaku untuk diproses di Polsek Medan Area. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jalin Sumbedage, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kali ini aksi pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor dengan pelaku seorang pria menggunakan baju kaos dan celana pendek yang terjadi di sebuah barbershop pada Selasa malam. Meski TKP berlokasi di jalan lintas dan ramai dilalui warga, namun pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban dengan cara merusak kunci kontak. Akan tetapi sebelum menjalankan aksi, terlihat pelaku terlebih dahulu memantau TKP dari kejauhan dan setelah merasa aman, pelaku langsung menjalankan aksinya. Umar Simatupang sebagai pemilik The Cut Barbershop membenarkan pencurian yang terjadi lebih kurang pukul 19:45 waktu Indonesia Barat, di mana korban mengetahui kejadian tersebut di saat korban selesai potong rambut dan tidak melihat sepeda motornya, sehingga dilakukan pengecekan CCTV. Sekitar jam 8 kurang itu, Bang. Yang setahu saya dari Boksongo, Bang. Udah sekian tahun baru ini kejadian kayak gini, Bang, kehilangan motor kan. Sebelumnya pernah kayak gini. Pelaku nggak kenal, Bang. Sekarang nggak kenal. Dari CCTV, Bang, selesai dia pangkas, tengoknya nggak ada lagi nampak keretanya, makanya kami cek dari CCTV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menggelar rapat kepala sekolah SD dan SMP Kecamatan Percut Setuan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir di Jalan Mahoni, Pasar 2 Timur, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Sekitar 100-an kepala sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta hadir dalam rapat penggunaan anggaran dana biaya operasi sekolah atau BOS. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang, Yudi Hilmawan, didampingi Kepala Bidang Sekolah Dasar beserta Korwal Tim Percut Setuan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Yudi Hilmawan, mengatakan bahwa Dinas Pendidikan terus mengingatkan kepada seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, dalam penggunaan anggaran dana BOS agar tepat sasaran penggunaannya. Melalui rapat penggunaan anggaran dana yang diterima haruslah dapat disesuaikan dengan petunjuk teknis juknis yang telah diterima dan tidak bermasalah. Yudi Hilmawan mengingatkan untuk pelaksanaan kegiatan KKKS dalam hal pelaksanaan kegiatan bersifat lomba seperti perlombaan dilarang menggunakan anggaran dana BOS yang bersifat iuran kepada KKKS per kecamatan. Motore tahun 2024 tepat sasaran dan berhasil dalam penggunaan. Salah satunya upaya kami untuk memajukan satu bangsa adalah memberikan pemahaman pada para peserta didik, juga dengan memberikan penguatan bagi para kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan lainnya. Bapak Kepala Dinas yang kami cintai, wajah Bapak yang sejuk, kemudian bertangan di teman kita, baik pada tahap nasional, motore. Kulit saya ini, walaupun sudah pensiun, tapi mereka menyebutnya. Sementara pemilik Pondok Pesantren Mustaghfirin Al-Amir, Buya Amiruddin MS, mengatakan sangat bangga dengan ditunjuknya pondok pesantren ini sebagai lokasi rapat seluruh kepala SD dan SMP sekecamatan Percut Setuan. Dalam hal melaksanakan pendidikan kami tidak main-main. Kami all out dan akan memberikan apa saja untuk kemajuan pendidikan khususnya di Deli Serdang. Saya sebagai putra daerah Deli Serdang merasa bahwa Deli Serdang adalah merupakan daerah yang sangat cepat maju dan berkembang. Kita harapkan Deli Serdang semakin maju, Sumatera Utara hebat, dan Indonesia insya Allah menjadi negara yang berkemajuan. Dipercaya untuk menyediakan rapat seperti ini akan terus dilakukan agar semua satuan pendidikan pada saat diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan minim dari kesalahan dalam penggunaan anggaran. Adam Malik Medan melakukan kerjasama dengan King Salman Relief and Muslim World League dari Arab Saudi pada operasi jantung. Periode pertama dalam waktu 7 hari, Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan akan membedah jantung sebanyak 20 orang.
Sejumlah dokter dari Arab Saudi diterjunkan untuk menolong warga Sumatera Utara dalam tindakan operasi jantung di Rumah Sakit Pusat Haji Adam Malik Medan di Jalan Bungalau, Medan kemarin. Pada kesempatan perdana ini, operasi jantung tersebut melibatkan 3 dokter jantung dari Arab Saudi, 2 dokter jantung, 2 dokter anestesi, 1 dokter paru, dan perawat bedah rumah sakit. Pasien pertama yang mengikuti operasi jantung bersama dokter dari Arab Saudi, yakni Fitri Sianturi, warga Sidikalang yang berumur 22 tahun. Pasien yang melakukan operasi jantung bekerja sama dengan Arab Saudi ini langsung ditanggung oleh BPJS. Pada misi pertama ini, ahli jantung dari Arab Saudi akan melakukan 60-70 pasien, yang diantaranya 20 pasien bedah. 40-50 pasien intervensi jantung non-bedah seperti pasang ring jantung yang tindakan katup menyempit dan lainnya. Kerjasama itu dalam 3 periode pertama dilakukan selama 7 hari yang akan mengerjakan bedah jantung sebanyak 20 orang. Periode kedua akan dilakukan kerjasama antara dokter Rumah Sakit Pusat Haji Adam Malik dengan King Salman Relief and Muslim World League Arab Saudi. Dan periode ketiga dilakukan 26 Juni sampai 2 Juli 2024. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Haji Adam Malik, Zainal Safari, mengucapkan terima kasih kepada Raja Salman yang telah mengirim ahli jantung. Timnya akan bekerja pada periode pertama selama 7 hari membedah jantung sebanyak 20 orang. Mengucapkan terima kasih kepada Raja Salman dan organisasi yang induknya adalah King Salman Foundation. Acara akan berlangsung, periode pertama ini adalah selama 7 hari dan itu akan mengerjakan pasien bedah jantung sebanyak 20 orang. Dan kemudian termasuk nanti akan ada pasien intervensi non bedah yang akan kita siapkan juga, yang tentu pilihannya adalah yang advance, yang berat-berat. Pemirsa, setelah resmi mendaftarkan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara melalui Partai Gerindra, Bobi Nasution kembali mengambil formulir di sejumlah partai politik, baik yang merupakan Koalisi Indonesia Maju maupun partai di luar koalisi. Dalam 1 hari, ia mendaftarkan diri ke 6 partai politik yang ada di Sumatera Utara. Tim internal Bobi Nasution berkeliling ke sejumlah kantor partai politik yang ada di Sumatera Utara untuk dapat mengambil formulir bakal calon gubernur Sumatera Utara kemarin. Sebelumnya, menantu Presiden Jokowi ini secara resmi menjadi kader Gerindra dan langsung diberikan kartu tanda anggota. Setelah menjadi kader, Bobi langsung mendaftarkan menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara ke Partai Gerindra. Adapun partai politik yang dituju tim Bobi Afif Nasution untuk mengambil formulir adalah Partai Demokrat, PKB, Perindo, Nasdem, Partai Hanura, dan P3 Sumut. Ricky Pangeran Siregar, tim internal Bobi, mengatakan bahwa pihaknya mengambil formulir di partai yang di luar Koalisi Indonesia Maju. Menurutnya, semakin banyak koalisi akan memperkuat Bobi pada Pilgubsu 2024 mendatang. Ya, secara ini kan kita butuh rekan koalisi, karena kemarin juga mungkin kalau waktu pengambilan waktu pendaftaran di Gerindra kan juga sudah disampaikan, utamanya pasti Koalisi Indonesia Maju, tapi tetap tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Binjai menggelar seleksi wawancara calon anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota Kota Binjai tahun 2024. Kegiatan seleksi wawancara calon anggota PPS ini dilaksanakan di aula kantor KPU Binjai yang diikuti oleh 111 orang peserta. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini menampilkan 2 panel dengan masing-masing 2 orang penguji dari Komisioner KPU Kota Binjai. PLH Ketua KPU Kota Binjai, Arifin Saleh, menyatakan 111 orang peserta yang ikut seleksi wawancara ini merupakan peserta yang telah lulus seleksi tertulis dengan sistem CAT yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 15 hingga 17 Mei 2024. Hari ini tanggal 21 sampai 23 Mei kita akan melakukan wawancara. Jumlah peserta yang mengikuti 255
yang akan kita wawancarai. Dan di dalam wawancara ini juga kita membagi 2 panel. Panel pertama ini saya sama Pak Rambe. Di panel kedua itu ada Pak Ari Nurwanto dan Amri Siregar. Sementara itu pemirsa, sebanyak 819 calon panitia pemungutan suara untuk Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Batubara maksud kami dinyatakan lulus ujian tertulis berbasis Computer Assisted Test. Saat ini proses perekrutan calon PPS sudah memasuki tahap seleksi wawancara. Sebanyak 819 calon panitia pemungutan suara terhadap seleksi wawancara calon PPS digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum Batubara. Tahapan seleksi wawancara ini berlangsung selama 3 hari mulai Selasa 21 Mei 2024 dan berakhir pada Kamis 23 Mei 2024. Dilakukan langsung oleh para komisioner KPU Batubara. Sebelumnya KPU Batubara telah menggelar ujian tertulis yang diikuti 923 calon PPS pada tanggal 15 hingga 18 Mei 2024 lalu. Komisioner KPU Batubara Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Abdillah mengatakan seleksi wawancara ini untuk menggali sejauh mana pengetahuan calon PPS terkait tentang kepemiluan. Nantinya dari hasil wawancara ini, KPUD Batubara akan memilih 3 anggota PPS untuk masing-masing desa dan kelurahan yang akan dilantik pada 26 Mei 2024. Nah, setelah wawancara nanti kita akan melakukan seleksi untuk penjaringan di 3 orang masing-masing desa. Total keseluruhan anggota PPS yang akan kita ambil seluruh Kabupaten Batubara itu sebanyak 453 orang. Nah, bagi seluruh anggota PPS yang terpilih nantinya, kami berharap bisa bekerja sama di jajaran KPU Kabupaten Batubara untuk mensukseskan Pilkada 2024. Di Batubara sendiri dibutuhkan 453 anggota PPS yang akan bertugas di 151 desa dan kelurahan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Batubara tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba membuka kembali rekrutmen pengawasan untuk 244 desa dan kelurahan untuk kebutuhan Pilkada serentak tahun 2024. Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani mengatakan penerimaan dan verifikasi berkas administrasi akan dilakukan mulai tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2024. Pendaftaran PKD di Bawaslu Toba dapat dilakukan secara offline maupun online. Untuk offline, dapat langsung datang ke kantor Bawaslu Toba dengan waktu pelayanan mulai pukul 8 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk online melalui website Bawaslu Toba. Pengumuman pendaftaran calon pengawas pada hari Sabtu tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2024. Bawaslu Toba merekrut 244 orang pengawas kelurahan desa untuk Pilkada 2024 yang nantinya Sahat menjelaskan PKD merupakan bagian dari badan ad hoc dalam pelaksanaan pemilu, termasuk dalam Pilkada 2024 pada bulan November 2024 mendatang. Artinya PKD sebagai penyelenggara yang langsung sebagai pengawas di lapangan yang akan bekerja sama dengan peserta dan penyelenggara di tingkat kelurahan atau desa yang bersifat sementara. Pada kali ini Bawaslu Toba dengan surat edaran dari Bawaslu RI sesuai dengan surat keputusan 1933 terkait dengan evaluasi Panwas Kecamatan dan perekrutan PKD, Panwas dan Kelurahan ya. Pada kali ini memang untuk PKD itu dilaksanakan perekrutan langsung ya, perekrutan terbuka secara umum, dan ini kami akan lakukan sosialisasi beberapa kali dan ini sudah sampai pada target 80% karena besok terakhir sampai pukul 23.59 kita masih membuka di kantor Bawaslu Toba. Untuk persyaratan dan berkas yang dibutuhkan terkait pendaftaran calon PKD, lebih lengkapnya pendaftar dapat langsung mengakses link Bawaslu Toba pendaftaran. Dan seleksi PKD ini tidak dipungut biaya alias gratis. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Toba menerima permohonan sengketa pemilu pendaftaran jalur persorangan atau independen dari pasangan bacalon Turman Hutapea dan Ronald Panjaitan.
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Toba, Sahat Sibarani, bahwa pihaknya telah menerima permohonan sengketa tersebut dan kini pihaknya tengah mendalaminya. Saat mengungkapkan sesuai dengan Perbawaslu nomor 2 tahun 2022 pasal 21 bahwa Bawaslu Toba berkewajiban untuk menerima semua yang melakukan sengketa demi keadilan pemilu. Bawaslu sesuai dengan wewenangnya akan melakukan pemeriksaan dan pengecekan semua dokumen yang sudah disampaikan. Sahat menjelaskan bahwa pasangan bacalon Turman Hutapea dan Ronald Panjaitan yang telah mendaftarkan diri sebagai calon dari jalur perseorangan atau independen di KPUD Toba, namun dalam proses pendaftaran tersebut merasa dirugikan terkait penginputan data dukungan 10% dari daftar pemilih tetap Kabupaten Toba. Karena di aplikasi Silon yang tidak semuanya dapat diunggah dikarenakan template-nya bermasalah. Sehingga dalam hal ini Bawaslu Toba akan melakukan pemeriksaan proses pencalonan tersebut dan dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat pleno ataupun sidang terbuka untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan peraturan KPU tentang pencalonan bahwa mereka dirugikan terkait dengan penguploadan dukungan 10% dari jumlah DPT itu, bahwa mereka dirugikan karena ada sistem pencalonan atau silon yang tidak bisa diunggah ya, karena template bermasalah ya. Itu beberapa poin yang disampaikan di dalam diktum permohonan petitum kepada Bawaslu, sehingga nanti akan Bawaslu memeriksa semua ya proses pencalonan ini, apakah nanti putusannya akan ada, nanti kami akan sampaikan kepada pasangan calon yang sedang melaksanakan sengketa di Bawaslu Toba. Pasangan bacalon perorangan atau independen Turman Hutapea dan Ronald Panjaitan keberatan atas pengembalian dokumen surat dukungannya oleh KPU Toba. Hal tersebut diungkapkan bacalon Turman Hutapea saat menghadiri wawancara di Sekretariat Partai Gerindra Kabupaten Toba kemarin. Turman keberatan permohonan pengajuan sengketa yang diajukan ke pihak Bawaslu Toba merupakan mekanisme ketentuan undang-undang dalam mengikuti proses demokrasi agar dapat dimediasi. Dalam hal pengembalian dokumen surat dukungan, pihaknya merasa masih ada yang kurang dan seharusnya pihak KPU Toba dapat memberikan kesempatan perpanjangan waktu. Menurut Turman bahwa sistem yang dipakai oleh KPU terkait aplikasi Silon bukan menjadi alat penentu yang sah atau tidaknya pasangan perseorangan dapat diterima menjadi calon dari jalur perseorangan atau independen. Turman mengaku pihaknya telah berupaya mengupload data dokumen surat dukungan ke aplikasi Silon. Namun saat itu diduga server dari aplikasi tersebut sedang padat karena diakses di seluruh Indonesia, juga rentan waktu yang ditentukan begitu singkat. Kebetulan sistem yang diterapkan itu aplikasi Silon itu ya kan kapasitasnya terlalu kecil. Jadi ketika diminta kita memasukkan sekali masuk drop 1000, mental dia. Mental 5 yang masuk. Dari 1005 yang masuk itu kan memakan waktu. Ya kan? Jadi kami juga minta perpanjang waktu lah supaya masukkan itu. Sementara yang baru masuk 3.700 Pak. Kami sudah mengajukan meminta mediasi proses perpanjangan waktu sudah tanggapan menunggu hasil lah, jadwalnya lah kapan kita di mediasi. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Toba Ridwan Marpau mengatakan sebelumnya ada 2 pasangan yang sudah melakukan penyerahan dukungan perseorangan di KPU Toba, yakni Pol Taksitorus yang berpasangan dengan Puriam Anugrah Naiborhu dan Turman Hutapea yang berpasangan dengan Ronald Panjaitan. Dukungan seharusnya diterima pada 12 Mei 2024 yang lalu dan diperpanjang selama 3 kali 24 jam. Dan pada 15 Mei 2024 keduanya menyerahkan hasil input Silon mereka. Dari dukungan itu salah satu pasangan bacalon yakni Turman Hutapea dan Ronald Panjaitan. Dokumennya telah dikembalikan pada 16 Mei 2024 yang lalu. Dikarenakan tidak memenuhi surat dukungan yang minimal 10% dari 149.484 jiwa pendaftar pemilih tetap Kabupaten Toba. Nah ini kan ada apa? Makanya ini masih kita pertanyakan ke KPU Provinsi dan KPU RI masalah tenggang waktu tersebut gitu. Nah
Dan sampai hari ini kita masih menunggu informasi tersebut dari KPU RI. Oleh karena itu kita tetap menunggu hasil dari Bawaslu lah, apakah mereka merekomendasikan untuk diterima atau bagaimana. Ketika Bawaslu mengatakan itu diterima, ya kita laksanakan. Walaupun dengan jumlah sekian suara itu. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Kamis 23 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya, Fauzia, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Kamis 23 Mei 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terdapat di Langkat, Deli Serdang, Serdang Medagai, Tebing Tinggi, Batubara, Medan, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan. Pada dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16-32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 65-95%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin 10-30 km per jam. Tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 21 Mei 2024. Dihimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pesisir, lereng timur, Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Udran Daryolin, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.